dimanapun anime lovers berada. Selamat datang kembali di channel kita yang paling kece abis. Kali ini kita akan mereview anime berjudul Plunder. Bercerita pada dunia pasca apokalips, kehidupan seseorang didominasi dengan yang namanya count. Setiap manusia akan dicap sebagai count dan masing-masing memiliki count yang berbeda-beda. Count tersebut menentukan kehidupan mereka ke depannya. Jika count mereka berada pada angka 0, maka akan berbahaya untuk kehidupannya. Pada tahun 305 kalender Elsian, Hina mendapatkan misi dari ibunya untuk mencari Baron Merah legendaris. Di perjalanan, Hina bertemu dengan seorang pendekar pedang bertopeng setengah bernama Lick. Ternyata orang yang ditemui oleh Hina juga mempunyai jumlah count yang sangat rendah. Namun tanpa ia sadari bahwa orang yang bernama Lick tersebut adalah seorang yang ia cari selama ini, yakni Baron Merah legendaris. Oke lah, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Cekidot. Scene diperlihatkan sosok seorang ibu yang akan berpisah dengan anaknya karena disedot oleh tangan-tangan hitam yang dikenal dengan Altin. Ibu berpesan pada anaknya yang masih kecil untuk mencari keberadaan Baron Merah legendaris dan memberinya sebuah bola yang disebut Ballot Original. Tak lama sang ibu menghilang dan pergi entah kemana. Semenjak kejadian itu, anak kecil tersebut mencari keberadaan Baron Merah dan berjalan sangat jauh untuk menemukannya. Anak kecil tersebut bernama Hina dan perjalanannya pun dimulai. Hina tiba di kota selanjutnya dan beristirahat. Hina disapa oleh teman-teman barunya. Teman-teman Hina ini penasaran kalau ia berasal dari kota mana. Hina menjelaskan kalau ia berasal dari kota Vieni. Teman-temannya merasa kalau Hina telah melakukan perjalanan yang sangat jauh. Hina melihat sebuah boneka besar yang sedang mengambang di atas kolam dan mendekatinya. Boneka itu berubah menjadi orang yang menakuti teman-teman Hina. Mereka berlari karena Lich datang mengganggu. Hina heran melihat pria bertopengnya itu. Lich mengenalkan dirinya pada Hina. Tiba-tiba Lich menakuti Hina dan mengatakan ingin meminta uang kepadanya. Lich mengatakan kalau ia belum makan seminggu karena tidak memiliki uang lagi. Hina takut melihat Tuan bertopeng dan segera memakai kaos kakinya hendak pergi. Hina menendang Lich dan lari meninggalkannya. Tetapi Lich terus saja mengejarnya untuk meminta uang. Hina ketakutan dan terus berlari. Seorang wanita bernomor 77 muncul dan mengajar Lich. Wanita tersebut adalah Nana, temannya Lick. Nana mengomel karena Lick menghabiskan uang belanja yang diberikannya. Nana meminta maaf pada Hina atas perlakuan Lick kepadanya. Nana mengatakan akan mentraktir Hina makan di kedainya. Lick merengek minta diberi makan oleh Nana. Tetapi karena ia telah menggunakan uang belanja, maka Nana menghukumnya. Hina tertawa geli melihat Lick yang dihajar oleh Nana hingga babak belur. Nana berkenalan dengan Hina dan mengobrol tentang perjalanan Hina. Hina mengatakan pada Nana kalau ibunya diseret ke dalam tanah dan menghilang. Nana mengatakan mungkin ibunya telah diseret ke abyss. Hina tak paham maksud perkataan Nana padanya. Nana menjelaskan arti nomor yang dimiliki setiap orang di badannya. Seperti nomor Nana yang memiliki nomor 77 di tubuhnya yang disebut count. Nana menanyakan nomor count milik Hina berapa. Hina menunjukkan nomor count yang berada di tubuhnya adalah 441. Dari bawah Lick muncul dan melihatnya. Nana datang dan mengejar Lick karena mengganggu Hina. Semua wanita ketakutan melihat Lick yang sangat hentai pada semua harem. Nana menjelaskan pada Hina kalau count bisa naik dan bisa turun. Kalau count yang terus bertambah naik tidak akan menjadi masalah, berbeda dengan count yang menurun. Apalagi sampai menurun hingga angka 0, maka ia akan dikirim ke abyss. Jika seseorang dikirim ke abyss, maka mereka akan mati menurut rumor yang beredar. Nana menjelaskan kembali jika pemilik count yang lebih rendah tidak bisa menentang pemilik count yang lebih tinggi darinya. Karena count adalah perbedaan dalam status sosial. Nana terkejut melihat angka yang dimiliki Hina yang terus bertambah saat dirinya berjalan semakin menjauh. Hina menjelaskan sudah 5 tahun dirinya berjalan untuk mencari Baron Merah legendaris. Tiba-tiba muncul seorang pria yang mengaku kalau dirinya adalah Baron Merah legendaris. Hina melihat pria tersebut memiliki simbol bintang putih di wajahnya. Pria tersebut mengatakan kalau ia adalah pahlawan dari perang Wars Baron Merah legendaris. Pria tersebut adalah Sersan Mayor David. Ia membawa Hina pergi bersamanya. Hina mengucapkan terima kasih pada Nana serta Lick dan pergi bersama David. Nana khawatir dengan keadaan Hina. Lick mengatakan kalau di daerah mereka banyak yang mengaku sebagai Baron Merah dan melecehkan seorang wanita. Lick marah melihat anak-anak yang telah menghancurkan bonekanya. Lick mengejar para anak bandel tersebut. Sementara di tempat lain, Hina dibawa ke markas Mayor David.
Hina mulai takut melihat ekspresi David yang mesum kepadanya. Hina mengatakan kalau ia diminta ibunya untuk mencari baron merah. Hina juga memperlihatkan bola balot pada David. Semua prajurit takut melihat balot yang dipegang oleh Hina. David mengira kalau Hina adalah balot holder, tetapi sepertinya Hina tak tahu apa-apa. David marah dan meminta Hina untuk menyerahkan balot itu kepadanya. Hina mengatakan kalau bola tersebut peninggalan dari ibunya. Hina diserang oleh David dengan pedangnya. Hina terkejut dan berpikir kalau David memiliki kaun yang lebih rendah darinya, maka tak boleh menyerangnya. David dengan licik meminta Hina untuk mempertaruhkan bintangnya agar mereka bisa berduel. David menghajar Hina hingga melemparnya keluar jendela. Hina mengatakan menyerah, namun kemudian dari tanah keluar banyak tangan yang mengambil bintang yang ada di tubuh Hina dan memberikannya pada David. Peraturan menjelaskan kalau kaun yang kalah akan diberikan pada pemilik kaun yang berhasil mengalahkannya. David melihat berapa angka yang dimiliki Hina setelah dikalahkan. Sekarang Hina berada di kaun 1 dan menjadi yang terendah. Hina sangat sedih atas perbuatan David kepadanya. Ia baru mengetahui kalau David bukanlah baron merah legendaris. Lick datang dan menolong Hina dengan mempertaruhkan kaunnya yang berjumlah minus 999. David menertawainya karena levelnya yang sangat rendah tapi berani menantangnya. Pedang David menebas boneka Lick hingga sobek. Hina khawatir dengan keadaan temannya. Prajurit merasa janggal karena Lick memiliki angka minus 999. Penjaga mengatakan pada Mayor David kalau Lick adalah balot holder. Lick meminta Hina untuk berhenti mencari baron merah karena ia bukan pahlawan melainkan adalah pembunuh. Lick mengatakan kepada David akan mengambil kembali kaun milik Hina karena ia telah berjuang sangat keras. Prajurit terkejut melihat topeng Lick yang hancur. Mereka melihat wajah dari baron merah legendaris dan ketakutan. David tak mempercayai kalau Lick adalah baron merah karena kejadian tersebut sudah 300 tahun yang lalu. Mana mungkin baron merah masih hidup? David menyerang Lick tetapi dirinya dengan mudah jatuh padahal tidak disentuh oleh Lick. Lick sangat kuat hanya dengan menggerakkan kakinya maka bisa melukai David. Lick menghancurkan tempat tersebut hingga meledak. Dari kedai Nana melihat ledakan tersebut dan mengetahui kalau baron merah sedang mengangkat pedangnya. David babak belur saat bertarung dengan Lick. Lick terbang ke udara sambil membawa Hina bersamanya. Lick mengatakan akan merebut kembali kaun milik Hina yang diambil oleh David. Hina memeluk Lick dan memintanya agar tidak terluka dan Hina berjanji akan mentraktir Lick makan. Lick menghajar David dari udara hingga tak berdaya lagi. David menyerah dan kaun berhasil kembali pada Hina. Hina mendapatkan kaun tambahan menjadi 760 dan diletakkan di tubuhnya. Hina sangat senang bertemu dengan Tuan Baron Merah dan menangis. Tiba-tiba Lick mengambil balot milik Hina dan mengatakan akan menukarnya dengan uang yang sangat banyak. Hina heran dengan sikapnya Lick yang berubah. Lick menantang Hina jika tidak senang dengan keputusannya. Hina sedih karena balot adalah peninggalan ibunya. Lick menjelaskan kalau ibunya mencari baron merah lainnya tetapi bukan yang ia maksud. Lick memberikan boneka kecil pada Hina dan menghilang dalam sekejap. Hina kembali ke kedai Nana dan menceritakan kejadiannya. Nana paham dan memberikan boneka tersebut pada Hina. Nana mengatakan kalau Hina akan segera memiliki tujuan jika bersama boneka tersebut. Tiba-tiba boneka tersebut meledak dan memiliki isi balot milik ibu Hina. Hina terkejut dan bahagia. Nana menjelaskan pada Hina siapapun yang memiliki balot di Alsia maka menjadi incaran militer. Hina pergi mencari keberadaan Lick kemana-mana. Hina melihat Lick naik kereta kuda dan hendak pergi. Hina memohon agar Lick jangan meninggalkannya karena selama ini ia akan selalu mencari keberadaannya. Lick terus berjalan tanpa henti. Hina menangis karena ditinggalkan Lick dan mengatakan ia sangat membencinya. Tak lama setelah itu, salah satu prajurit mendatangi Hina. Hina panik mengira prajurit hendak mengambil balotnya. Kedatangan prajurit adalah untuk berterima kasih pada Hina. Berkatnya, prajurit mengetahui kalau Lick Baron Merah si serangan kilat masih hidup. Hina tak mengerti apa yang dimaksud oleh prajurit tersebut dan ketakutan. Prajurit melaporkan pada atasannya tentang keberadaan Lick. Berpindah tempat pada pos militer yang berada di kota Homehawk. Sersan yang ditugaskan berjaga adalah Sersan Lin dan Sersan Pele. Mereka hendak berpatroli keliling desa, tetapi Sersan Lin selalu membantu warga termasuk mengembalikan bola anak-anak yang nyangkut di pohon. Setelah itu Lin membantu warga untuk mendorong kereta mereka yang nyangkut di lubang. Lin terkesan sangat baik dan suka menjadi relawan di desa itu. Pele mengeluh kalau Lin tidak akan meningkatkan kaunnya kalau terus menolong warga. Lin merasa desa mereka damai dan tak memiliki penjahat maka mereka sangat santai. Pele baru teringat membagikan brosur buronan bernama Lickbat, Baron Merah Legendaris. Pele menjelaskan pada Lin kalau Baron Merah adalah pahlawan berjaya di Perang Wars 300 tahun yang lalu. Tiba-tiba Lin melihat orang bertopeng sedang jualan di desa tersebut. Lin mencurigainya dan memaksa pria itu melepas topengnya. Tuan Puding menangis karena ia sangat jelek dan sudah 1000 kali ditolak oleh wanita. Maka Tuan Puding memilih untuk menutup wajah jeleknya. Impiannya adalah berkencan dengan seorang gadis.
Pele meminta Lin untuk membantu Tuan Puding dan mengencaninya. Lin tidak pernah berkencan sebelumnya dan bingung. Pele mengeluarkan buku panduan kencan dan memberikannya pada Lin. Lin memberikan tangannya untuk dipegang Tuan Puding dan kaunnya bertambah satu. Selanjutnya Pele mengatur kencan mereka di tempat yang indah dan minum berdua. Lin tidak sengaja menampar Tuan Puding hingga jatuh ke lantai. Setelah itu Pele meminta mereka berdua jalan di jembatan bersama. Saat berada di tengah jembatan, Pele menggoyang jembatan tersebut hingga Tuan Puding memeluk Lin dengan erat. Tak lama kemudian, kayunya patah, Lin terjatuh ke bawah tetapi berhasil diselamatkan Tuan Puding. Lin meminta pada Pele untuk mengakhiri kencannya, tetapi Tuan Puding mengatakan kalau kencan ini adalah kencan pertama dan terakhir sambil menangis. Pele meminta Lin untuk melanjutkan kencannya dan meminta Tuan Puding tidur di pangkuan Lin. Setelah adegan tersebut, Pele mengatakan kalau sebenarnya Tuan Puding adalah Baron Merah, maka mereka harus menangkapnya. Lin langsung menendang pohon di depannya dan mengejar Lik berkali-kali tetapi tak mempan. Lik menggombali Lin hingga ia salah tingkah dan tidak sadar kalau Lik telah kabur. Lin menjerit kesal karena ia hanya dipermainkan seorang buronan saja. Kembali pada Hina yang sedang sibuk di kedai Nana. Hina mengatakan kapan mereka mencari Lik. Nana mengatakan tidak perlu buru-buru karena mereka harus cari uang yang banyak dulu untuk melakukan perjalanan panjang. Tak lama kemudian seorang letnan mendatangi kedai Nana dan mencari keberadaan Lik. Nana diancam letnan tersebut. Nana mengatakan Lik pergi ke arah timur. Letnan tersebut langsung pergi dan mengatakan pada prajurit akan memburu Baron Merah ke arah barat. Sementara kedai Nana hancur parah karena ulah letnan tersebut. Nana menjelaskan pada Hina sangat bahaya jika memiliki balot. Hina sangat mengkhawatirkan Lik karena sedang dicari-cari militer. Nana mengatakan mereka tidak bisa pergi kemana-mana karena gerobaknya hancur parah dan harus diperbaiki. Setelah selesai diperbaiki, barulah mereka pergi mencari Lik ke arah barat. Nana resmi mengangkat Hina menjadi pekerjaannya dan memutuskan mencari uang yang banyak untuk mengejar Lik. Warga desa salah paham mengira Tuan Puding adalah kekasih Sersan Lin. Mereka mengikuti Lin yang sedang kehilangan jejak Lik. Dari atas Lik memperhatikan Lin yang sedang mencarinya. Lik merasa Lin keras kepala karena sangat ngotot ingin menangkapnya. Lik merasa kota tersebut terlalu damai untuk buronan sepertinya. Seorang pria menangkap pencuri roti yaitu seorang anak kecil. Pria tersebut menyerahkannya pada Lin. Sersan mulai mengomeli anak tersebut dan menghukumnya untuk menjadi relawan. Lin mengatakan jika anak tersebut lapar maka akan diminta untuk datang ke pos. Lin akan memberikannya makanan. Anak kecil terharu melihat kebaikan Lin. Semua lansia mengidolakan Lin dan meminta bantuannya untuk memijati mereka. Karena menghindari lansia, Lin menginjak boneka anak kecil hingga rusak. Lin mencoba memperbaikinya agar anak tersebut berhenti menangis. Pele mengeluh kalau mereka harus mencari keberadaan Tuan Puding. Lik dari atas melihat aksi kebaikan Lin pada semua warga. Tuan Puding pun membantu Lin dan memperbaiki boneka tersebut. Anak kecil tersebut senang melihat bonekanya utuh lagi. Lin kembali mengejar Lik dan sepertinya mereka terlihat senang saat kejar-kejaran. Berpindah pada bar milik Nana. Hina terlihat senang melihat para pengunjung yang bahagia minum di bar mereka. Pengunjung juga menyukai Hina karena sangat ramah dan cantik. Kembali pada Tuan Puding yang sedang dikejar oleh warga sekampung. Tiba-tiba Lik berhenti. Lin mengira Tuan Puding akan menyerah, tetapi ada ranjau di jalan yang mereka lewati. Lin selamat karena didorong Tuan Puding. Sementara Lik terkurung di ranjau tersebut. Letnan 1 Jail dan para prajuritnya tiba di desa tersebut. Pele memberi hormat pada Letnan Jail. Sementara Lin hanya fokus melihat kondisi Tuan Puding. Lin mengatakan pada Letnan Jail mengapa harus bertindak sejauh itu untuk menangkap Lik. Jail meminta prajurit menyerang Lik, sementara Lin berada di sana. Lik marah dan melumpuhkan prajurit dengan sekali serang. Lik adalah pembela wanita, maka ia tak ingin Lin terluka. Jail mengatakan akan menghadapi Lik sendirian, tetapi Lik tak ingin melawannya. Jail bertanya pada Lin apa misi mereka. Lin mengatakan menangkap Ballot Holder. Letnan Jail meminta Lin menjabarkan tentang Ballot Holder. Selesai Lin memberikan penjelasan, Letnan Jail langsung menyerang Lik. Lik menyadari setiap serangan Letnan Jail padanya. Lik mengeluarkan teknik kilatnya yang sangat cepat dan akan kabur. Tetapi Jail menyerangnya di udara dan mengeluarkan tombak besi menimpa tubuh Lik. Lik lagi-lagi berhasil menghindari serangan Jail. Sepertinya Lik mengetahui teknik serangan Jail. Jail mengeluarkan besi membuat barikade untuk mengurung mereka di dalam agar bisa berduel. Ternyata nomor kaun milik Letnan Jail adalah 12.500. Lik mulai kewalahan menghadapi serangan Jail padanya. Lin tak tahan menontonnya dan ingin masuk menolong Lik tetapi tak bisa. Lik mengeluarkan serangan kecepatan kilatnya tetapi berhasil dihadang oleh Jail dengan kecepatan yang sama. Saat berduel, Jail mampu mendorong Lik hingga terhempas ke lantai. Letnan Jail berhasil menangkap Lik dan mengikatnya di besi dari balot yang ia ciptakan. Jail bertanya pada Lik apakah dirinya anggota militer. Mengapa para atasan memanggilnya Baron Merah dan siapa sebenarnya Lik? Dengan santai Lik menjawab kalau dirinya adalah Puding.
Jael marah dan ingin menyiksanya dengan cambuk tetapi dihadang oleh Lin. Jael kesal dan memarahi Lin dan mengatakan kewajibannya sebagai militer. Jael menghina Lin yang tidak loyal dalam pekerjaannya dan sangat bodoh. Lik kesal mendengar ucapan Jael pada Lin. Dengan mudah Lik berhasil mematahkan besinya. Ternyata Lik tak ingin menghancurkan kota yang indah milik Lin dan warga lainnya, makanya tak ingin melawan. Tetapi karena Jael memancingnya, mereka bertarung dengan kekuatannya yang dahsyat hingga membuat tempat itu hancur. Lik menyuruh Jael agar meminta maaf pada Lin. Lik menjelaskan kalau kota tersebut aman karena kerja keras Lin menolong para warga. Lin terharu mendengarnya, tetapi tiba-tiba Lin terjatuh diakibatkan pertarungan mereka. Jael ingin menolong Lin tetapi kalah cepat karena Lik duluan mendapatkannya. Lik menggendong Lin dan mengatakan kalau tubuhnya sangatlah berat. Lin marah dan memukulnya. Lik melihat Jael menyusul mereka dan mengoper Lin padanya karena Lik berniat untuk kabur. Jael menggendong Lin sampai ke atas dan menjatuhkannya karena berat. Jael mengambil selebara di lantai dan teringat kata-kata Lik kepadanya. Jael membangunkan taman bermain anak-anak dengan kekuatan besi sehingga membuat semua warga senang. Jael akan menunggu 3 hari sampai selesai pembangunan taman dan akan mengejar Lik kembali. Jael mengajak Lin untuk ikut bersamanya dalam misi tersebut. Setelah lari dari desa tersebut, Lik istirahat di bukit. Ia tak memiliki uang dan sangat lapar. Tak lama dari jauh Hina memanggil Lik dan akan menghampirinya. Mereka mengobrol di bar Nana. Saat Lik hendak makan, Nana melarangnya dan memintanya untuk mencari kayu bakar. Lik pergi bersama Hina mencari kayu bakar. Hina membuat bekal untuk Lik dan mereka beristirahat bersama. Tiba-tiba dari atas terlihat seorang gadis mengendarai pesawat kayu. Gadis tersebut masuk ke dalam jurang. Melihat hal itu, Lik langsung pergi untuk menolong gadis itu. Lik berhasil menyelamatkan wanita itu. Ternyata ia bernama Pelmo. Pelmo menyadari kekuatan Lik dan mengira ia bisa terbang. Lik menjelaskan kalau ia hanya bisa lompat dengan tinggi tetapi tak bisa terbang. Pelmo mengajak Lik untuk ke tempatnya dan membantunya. Lik menjelaskan kalau di Alkia memiliki larangan untuk terbang, jika mereka melanggarnya maka ada hukumannya. Dan hukumannya adalah kematian. Pelmo menjelaskan kalau menerbangkan mesin adalah impiannya sedari kecil. Lik memberikan ide pada Pelmo sehingga ia mengetahui kekurangannya dan akan memperbaharuinya. Lik dan Nina menunggu di luar gudang karena Pelmo akan memperbaiki mesin terbang buatannya. Tak lama mesin terbangnya jadi dan akan diuji coba. Tetapi dari jauh terlihat prajurit datang. Maka Lik mengambil tindakan membelah mesin tersebut agar Pelmo tidak ditangkap. Pelmo mengerti masuk Lik ingin menolongnya. Prajurit tiba dan melihat hanya ada barang rongsokan di tempatnya. Setelah itu prajurit pergi meninggalkan mereka. Hina mengatakan akan membantu Pelmo untuk membuat mesin yang baru. Pelmo mengatakan tidak perlu karena ia akan pergi jauh. Ternyata kawan Pelmo adalah 1 karena gagal menerbangkan mesin maka turun menjadi 0. Setelah itu Pelmo akan dibawa ke Abyss. Hina teringat ibunya dan berusaha untuk menolong Pelmo. Tetapi Alting menghalangi hingga Hina jatuh. Alting dihadang oleh Lik tetapi ia terkena serangan listrik dan muncul sesuatu di dalam ingatannya. Hina menangis dan ingin menolong Pelmo tetapi dihentikan oleh Lik. Pelmo mengatakan kalau ia tidak akan mati karena masih ada kehidupan lain di Abyss. Hina menangisi kepergian Pelmo, sementara Lik terlihat sangat kesakitan karena serangan tadi. Hina membawanya istirahat di kemah. Saat terbangun, Lik melihat Hina tidur di sebelahnya. Lik keluar untuk membersihkan wajahnya. Tak lama kemudian, Hina terbangun dan mencari keberadaan Lik. Hina mengira kalau dirinya ditinggalkan lagi. Ternyata Lik mencuci mukanya di luar. Hina datang menyapanya. Mereka tiba di kota dan melihat begitu ramai warga yang berdatangan. Hina dan Lik keliling untuk melihat-lihat. Tak lama Lin datang untuk menangkap Lik. Lin pun mengucapkan terima kasih karena telah diselamatkan oleh Lik. Hina bingung siapa Lin ini sebenarnya. Lin mengatakan kalau ia pernah berkencan dengan Lik di kota Homehau. Karena suasana mulai genting, Lik berencana lari tetapi diajar oleh Nana. Nana mengadakan pertandingan lomba memasak antara Hina dan Lin. Lin berbelanja ke pasar untuk membeli bahan makanan sementara Hina berburu beruang dan babi hutan. Hina kembali ke pertandingan dan menyembelih beruang di depan penonton lainnya. Semua takjub dengan kehebatan Hina dalam memotong daging beruang itu. Lin menjadi semangat melihat kegigihan Hina dan berniat untuk memenangkan pertandingan. Selesai masak, Lin memberikan pada Lik untuk dicicipi. Saat dimakan, Lik merasakan masakan tersebut sangat enak dan membuatnya tersenyum. Selanjutnya masakan Hina. Lik dan lainnya ragu dengan masakan yang dimasak oleh Hina karena kelihatan ekstrem. Lik mencoba untuk mencicipi masakan Hina dan merasakan lezatnya hingga memakannya berkali-kali. Pele tak percaya dan mencobanya. Ternyata rasanya benar-benar nikmat. Nana dan penonton meminta Lich menentukan masakan mana yang terenak. Lich keringat dingin karena harus memilih. Tiba-tiba Letnan Jael muncul. Ia menghancurkan acara tersebut. Jael akan melanjutkan pertarungannya melawan Lik. Seluruh pasar hancur karena pertarungan mereka. Nana menghentikannya dan meminta dua pria tersebut membereskan kekacauan yang mereka buat.
Namun Lik mengatakan dengan polosnya tak bisa mengalahkan Gel. Keesokan harinya Letnan Gel dan anggotanya berpatroli dan melihat kota Linden yang hancur. Lin melihat korban yang terluka ternyata sudah mati. Pele memanggil Letnan Gel untuk memperlihatkan danau Linden yang indah berubah menjadi kawah tercemar. Pele melihat seorang prajurit yang selamat. Prajurit itu terkena gangguan mental karena melihat monster yang keluar di danau yang berasal dari abyss. Prajurit itu menceritakan kronologi kemunculan iblis dari danau yang berubah menjadi lubang besar. Prajurit sangat syok setelah melihat kota hancur, diserang dan dibakar oleh iblis dari abyss. Letnan Gel datang untuk menginterogasi Lik dan mereka akan mulai bertarung lagi. Nana mengomel dan menghentikan mereka karena bisnisnya bisa hancur kalau mereka terus-terusan ribut. Nana menawarkan Letnan Gel minum Napita bersama Lik untuk membicarakan masalah iblis tersebut. Lik berhasil menghindari semua pertanyaan Letnan Gel. Mereka menyelesaikan pertarungannya dengan minum bersama. Nana pun bergabung dengan para pria untuk minum bersama. Lin dan Hina duduk bersama sambil minum. Sepertinya Lin mulai mabuk. Lin cemburu melihat Lik melindungi Hina. Lin ingin bersaing dengan Hina untuk mendapatkan hatinya Lik. Nana mendukung persaingan dua gadis tersebut meski Hina tak paham maksud mereka. Kembali lagi pada Letnan Gel dan Lik yang terlihat sudah mabuk. Mereka melanjutkan pertarungan minumnya lagi hingga mereka benar-benar sangat mabuk. Tak lama terjadi gempa di kota itu. Pele berlari untuk memberi laporan pada Letnan Gel. Ternyata lubang yang sama seperti di Danau Linden. Gel mendengar sesuatu dari lubang tersebut. Gel meminta para prajurit untuk mengevakuasi para warga. Sementara mereka akan bertarung melawan monster. Ternyata monster tersebut adalah pesawat tempur yang menembaki para warga. Gel memasang perisai dari besinya untuk melindungi mereka dari tembakan. Gel dan lainnya bingung sebenarnya makhluk apa yang menyerang mereka. Pesawat tempur kembali lagi dan menembakkan roket ke arah Gel hingga meledak. Karena pelindung milik Gel, warga berhasil selamat. Lik meminta para prajurit untuk mengevakuasi warga. Sementara Gel diminta untuk membuat pelindung setebal mungkin untuk menghindari serangan pesawat tempur. Gel marah diperintah oleh Lik. Ternyata Lik adalah seorang kolonel dan akan mengambil alih pasukan Gel di bawah komandonya. Lik terbang dan melawang pesawat tempur tersebut dan meminta para warga segera dievakuasi. Hina menghampiri anak kecil dan menolongnya. Tiba-tiba roket jatuh ke arah Hina. Lik datang dan membelah roket tersebut hingga meledak. Dari lubang muncul Alting, alias tangan-tangan hitam dan menyerang Lik hingga terhempas jatuh ke loteng gedung. Alting ingin mengambil pesawat tempur itu, tetapi terlalu tinggi dan tak terjangkau. Lik mencoba melawan iblis abis, tetapi Alting menyerangnya lagi. Ternyata Alting menyerang siapa saja yang mendekati mereka. Karena emosi, Lik menyerang tangan hitam tersebut. Terjadi lagi reaksi seperti sebelumnya saat Lik menyerang Alting waktu menolong Pelmo dulu. Hina menceritakan kejadian tersebut pada Letnan Gel. Hina meminta Letnan Gel menyelamatkan Lik, tetapi Gel tidak bisa melakukannya karena anggota militer dilarang untuk menyerang Alting. Jika melanggar aturan maka mereka akan mendapatkan hukuman mati. Gel mengatakan kalau Lik telah menyerang Alting maka pantas mendapatkan hukuman mati. Hina ingin menolong Lik tetapi dihentikan oleh Nana. Hina tidak terima kalau Lik harus mati sementara ia telah melindungi warga dari serangan iblis abis. Gel mengatakan pada Lin di mana kacamatanya. Lin bingung mendengar pernyataan Letnan Gel kepadanya. Padahal kacamatanya berada di tangannya sendiri. Ternyata itu hanyalah sebuah alasan saja agar Letnan Gel tak melihatnya. Ia melepaskan kacamatanya dan menyerang Alting dan iblis abis dengan besinya. Lik terkejut melihat Gel membantunya melawan Alting. Lin berpura-pura tidak melihat hal tersebut karena mereka adalah anggota militer yang tidak boleh melanggar peraturan. Lik naik mengejar pesawat tempur itu. Lik terkejut saat mengetahui siapa yang berada di dalam pesawat. Gel menyusulnya dan ingin mengetahui apa yang terjadi. Ternyata seseorang wanita bernama Sonohara, mantan bawahan Lik. Sonoha adalah seorang baron merah pemburu yang menembak Gel hingga berdarah. Sonoha menembak seluruh warga dan para prajurit hingga tewas. Ina dan yang lainnya ditangkap oleh anggota Sonohara dan mereka ditodong dengan senjata. Lik terluka karena serangan Sonohara padanya. Sonohara menyandera seorang anak dan meminta prajurit untuk menembaknya. Sonohara meminta Lik untuk balik seperti dahulu dan menjadi kaptennya. Lik sangat marah dengan tindakan Sonohara dan membunuh semua anggota yang dibawa oleh Sonohara. Lik berubah menjadi sangat ganas. Lik menjelaskan pada Hina kalau dirinya adalah seorang plunderer yang memiliki tujuan yang menguasai seluruh kota yang berada di Alkia. Sonohara meminta agar Lik membunuhnya dengan wajah bahagia. Lik meminta Sonohara untuk mempertaruhkan semua bintangnya begitu saja. Hina khawatir melihat Lik karena jumlah kaunnya selisih jauh dari punya Sonohara. Pele merasa aneh dengan kekuatan Lik karena bisa melampaui Letnan Gel. Mereka curiga kalau jumlah kaun Lik berbeda dan bertanya pada Nana. Kekuatan dahsyat keluar dari tubuh Lik hingga mengeluarkan aura pembunuh yang mengerikan. Kaun Lik meningkat dan memiliki angka yang sangat tinggi. Sonohara bahagia melihat ekspresi Lik yang akan membunuhnya.
Lik sangat kuat dan terus menyerang Sonohara dengan ganas. Nana mengatakan kalau Lik bukanlah dirinya lagi karena sudah berubah menjadi Summerman pembunuh. Saat Baron Merah mengeluarkan kekuatannya, maka mereka akan berubah menjadi Summerman. Lik menyerang Sonohara hingga berhasil dikalahkannya dan mengambil kaun miliknya. Sonohara terhempas ke bawah karena serangan Lik dan kekuatan jahat menghilang dari tubuhnya. Setelah kaunnya Sonohara turun, ia kembali ke jati dirinya yang sesungguhnya. Sebenarnya Sonohara adalah sosok wanita penakut yang tidak berani membunuh. Lik kembali menyerang Sonohara tetapi ia berusaha menghentikan Lik. Hina memeluk Lik agar ia kembali seperti biasanya, tetapi Lik telah dikuasai insting membunuh sehingga membuat Hina terluka. Lik kembali menyerang Sonohara dan akan membunuhnya, tetapi Jel datang menyelamatkannya. Jel menghalangi serangan Lik dan mengatakan kalau ia adalah musuh Lik. Sonohara menangis dan meminta maaf karena telah menyerang Jel. Jel sangat gentleman menorong Sonohara dan bertarung untuk menghadapi Lik. Jel bertarung menggunakan kekuatannya untuk membuat Lik sadar. Jel berhasil menang dan Lik kembali seperti dirinya lagi. Hina memeluk Nana karena terharu. Lik telah kembali dan semuanya bahagia. Di tempat lain terlihat seorang jenderal sedang membacakan dongeng pada anak-anak yang berada di gereja. Anak-anak tersebut menyukai cerita yang dibacakan oleh jenderal. Tak lama seorang prajurit melapor padanya kalau Sonohara gagal menjalankan misi. Ternyata jenderal tersebut adalah Summerman, jenderal dari pasukan khusus yang memiliki kekuatan penyihir. Kembali pada Lik yang sedang dirawat karena terluka habis bertarung. Sedangkan Lin, Nana, dan Sonohara terlihat akrab dengan para Alting. Hina menanyakan keberadaan Kapten Jel pada Pele. Pele mengatakan kalau Kapten Jel dipanggil oleh komandan tertinggi yang berada di ibu kota kerajaan Newell. Jel menghadap komandan tertinggi yang bernama Alexandrov di ruangannya. Ternyata komandan Alexandrov adalah ayah angkat dari Letnan Jel. Jel ingin mengetahui apakah komandan tertinggi mengirim pasukan berbaju hitam untuk membunuh prajuritnya. Komandan Alexandrov menjelaskan kalau pasukan berbaju hitam bukan bawahannya, dan mereka adalah pasukan khusus di bawah komando kerajaan langsung. Mereka adalah Dewan Militer Tertinggi Alkia, pasukan operasi khusus. Komandan meminta agar Jel berhati-hati karena mereka berada di mana-mana. Anggota pasukan khusus terdiri dari elit-elit pengguna balot. Jel bertanya kembali tentang siapa Lik Batch pada komandan. Komandan menjelaskan kalau Lik adalah komandan dari Baron Merah saat perang buangan 300 tahun yang lalu. Setelah Baron Merah dioperasi, kemampuan mereka meningkat bersama dengan balotnya. Jel merasa hal tersebut konyol. Bagaimana bisa mereka hidup setelah 300 tahun yang lalu? Komandan menjelaskan kembali karena efek samping dari operasi yang Baron Merah jalani, maka tiba-tiba tubuh mereka berhenti dengan sendirinya. Komandan curiga dan bertanya apakah Jel menyembunyikan Lik. Jel berbohong dan mengatakan tidak, sehingga countnya menurun 1 angka. Komandan marah karena Jel tak mengenal siapa Lik. Justru karena hal tersebut, Jel mengatakan akan menilainya sendiri. Jel hendak pergi meninggalkan ruangan komandan. Jel mengatakan pada komandan akan melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinannya. Komandan mengatakan tujuannya memanggil Jel karena mereka telah menyerang Alting. Jel terkejut kalau komandan sudah mengetahui hal tersebut. Tak lama Jel balik dan menghampiri Lik. Sepertinya Lik tahu kalau Jel telah ketahuan dan diberi perintah oleh komandan untuk menangkapnya. Jika ia berhasil maka akan terlepas dari hukumannya dan prajurit akan dibebaskan. Lik pasrah dan bersedia ditangkap oleh Jel. Lin dan lainnya diikat oleh Jel agar tidak menghalanginya. Hina memeluk Lik agar tidak dibawa pergi Jel. Tiba-tiba Nana menampar Jel dan membuatnya sadar dengan kata-katanya. Nana sebenarnya adalah satu anggota dari Baron Merah. Dengan kekuatannya, Nana membawa Jel dan lainnya untuk melihat keadaan 300 tahun yang lalu. Jel dan yang lainnya tiba di tempat yang tidak mereka kenali sama sekali. Mereka melihat Sonohara dan Lik memakai seragam sekolah dan masuk ke dalam gedung. Jel mengikutinya dan masuk ke dalam gedung tersebut bersama dengan yang lainnya. Jel teringat saat Nana mengirim mereka ke sana. Nana meminta Jel dan lainnya untuk merubah kejadian yang tak bisa dilakukan oleh Nana. Jel dan yang lainnya berbaur dengan orang-orang yang berada di gedung. Hina tak sengaja menyenggol pria besar yang ada di belakangnya. Pria itu marah dan hendak memukulnya tetapi dihentikan oleh Jel. Jel ingin mengeluarkan balotnya tetapi tak berfungsi karena mereka berada di alam yang berbeda. Tak lama seorang pria bernama Toki Kaze menghentikannya, tetapi Jel tak terima kalau ia harus kalah sebagai seorang lelaki. Lin dan lainnya heran melihat pertengkaran para lelaki tersebut. Jenderal secara singkat menyampaikan pidatonya meminta mereka untuk menjadi tentara yang hebat agar mendapatkan uang dan makanan yang layak. Mereka memberikan hormat kepada kepala sekolah sekaligus Jenderal Summerman yang akan memberikan pidato secara singkat pada calon tentara yang ada di ruangan. Ternyata Summerman membacakan dongeng seekor kelinci dan kura-kura saat duduk di podium. Para siswa lain tertawa mendengarnya. Kapten marah dan menembak mereka semua. Semua siswa pada berlarian karena takut tetapi pintu telah dikunci rapat-rapat. Kapten mengancam akan membunuh Hina karena menangis. Jel dan lainnya berusaha untuk menyelamatkan Hina tetapi tak berhasil. Toki Kaze menyerang Kapten tetapi dengan mudah Kapten Alan melumpuhkannya.
Lik mengancam akan menyerang Jenderal Summerman dengan kayu di lehernya. Lik meminta kapten menghentikan tembakannya pada Hina. Summerman mengajari Lik teknik membunuh tanpa menggunakan senjata, tetapi Lik tak mau melakukannya. Hina dan lainnya benar-benar yakin kalau pria itu adalah sosok Lik remaja. Ternyata semua kejadian tadi adalah latihan para tentara. Senjata yang ditembakkan adalah cairan berwarna merah digunakannya untuk latihan. Kapten Alan meminta para tentara untuk tidak menangis dan harus mematuhi perintah atasan. Setelah acara tersebut, Hina dan lainnya makan di kantin bersama. Tokikaze duduk di sebelah Jel dan terlihat mereka sangat tidak akur. Lik duduk di sebelah Hina dan mereka membahas tentang kejadian tadi yang ternyata cuma akting. Tetapi Jel merasakan hawa pembunuh milik Summerman. Di kantor kepala sekolah, Jenderal mengatakan pada Kapten Alan kalau ia tertarik melihat bocah yang mengancamnya tadi. Menurut Kapten Alan, bocah tersebut sangat aneh karena sikapnya bermasalah. Mereka ingin mencari komandan pasukan khusus yang akan dibuat, tetapi sedang memilih siswa yang pantas untuk melakukan perannya. Pele memanggil Tanjel untuk menunjukkan sesuatu. Dari komputer, Pele mencoba mencari Alting, tetapi file tersebut dirahasiakan. Mereka mencoba lagi untuk mengetahuinya. Kapten Alan tiba-tiba berada di sana dan menjelaskan Alting pada mereka. Ternyata Alting adalah makhluk buatan dengan menggunakan teknologi canggih. Jel dan lainnya merasa penjelasan Alting masuk akal dan mereka telah menemukan awal terjadinya hal tersebut. Semua siswa telah dibagi kelasnya masing-masing. Jel dan yang lainnya berada di kelas yang sama. Jel duduk bersama Tokikaze dan mereka selalu saja bertengkar. Jel dan Tokikaze berharap Kapten Alan akan menjadi guru mereka karena terlihat sangat kuat. Ternyata mereka salah prediksi karena tiba-tiba kepala sekolah yang akan mengajar kelas mereka menggantikan Kapten Alan. Sebenarnya Kapten Alan merasa kalau Jel dan yang lainnya adalah mata-mata karena mendengar pembicaraan mereka kemarin. Jenderal Summerman menjelaskan aturan sekolah sebelum mulai mengajar. Para siswa diberi bintang 2 karena telah bergabung dengan militer. Ketika para siswa berhasil mengumpulkan 10 bintang, maka akan dijadikan tentara resmi serta mendapatkan gaji. Tetapi jika para siswa turun menjadi 0, maka akan dianggap tidak lulus dan dikeluarkan dari sekolah. Summerman menjelaskan jika siswa berprestasi dalam satu kegiatan, maka akan menerima tambahan bintang. Tetapi jika siswa mendapatkan bintang yang banyak dengan cara cepat, maka rebutlah bintang siswa lainnya. Siswa tapi tidak diizinkan untuk menggunakan kekerasan dalam merebut bintang siswa lainnya. Sebelum hal tersebut, para siswa harus membuat perjanjian antara kedua pihak saat hendak mempertaruhkan bintangnya. Semua siswa telah dibagi bintangnya oleh kepala sekolah kecuali Lik. Kepala sekolah meminta Lik merampas bintang siswa lain jika tetap ingin berada di militer. Kepala sekolah memberi batas 3 hari pada Lik untuk mendapatkan bintang tersebut. Hina teringat perkataan Lik saat di kelas sebelum mereka pulang ke sekolah. Tujuan Lik datang ke sekolah tentara adalah untuk membawa pulang Tokikaze karena neneknya tidak setuju jika Tokikaze menjadi tentara pembunuh. Tokikaze menolak dan ingin menjadi tentara sesungguhnya. Hari ketiga yang dijanjikan pun tiba, tetapi Lik tidak memiliki bintang dan dirinya terlihat biasa aja. Tiba-tiba insiden penculikan bintang terjadi. Bintang para siswa hilang dari lokernya dan tempat tersebut hancur. Siswa lain menuduh Lik lah pelakunya karena hanya ia yang tidak memiliki bintang. Dari luar terdengar suara Sunohara menjerit. Doan menjabak rambut Sunohara dan merampas bintang miliknya. Tokikaze marah melihat tindakan Doan, tetapi Doan mengancam Tokikaze akan mengusir neneknya dari dojo milik orang tuanya. Tokikaze pasrah dan memberikan bintang miliknya pada Doan. Jel membagikan bintangnya 1 pada Sunohara. Begitu juga dengan Pele dan lainnya membagi 1 bintang miliknya kepada siswa lain. Hanya Tokikaze dan Lik yang tak memiliki bintang. Jel tak mau ikut campur karena Tokikaze melarangnya. Sebenarnya alasan Tokikaze ingin memasuki tentara agar mereka mendapatkan makanan yang layak dan bisa memberikan kepada neneknya. Karena selama ini neneknya selalu berkorban demi mereka dan menahan rasa laparnya. Lik mengetahui alasan tersebut dan berusaha untuk mendapatkan bintang. Saat di koridor, Lik memohon Doan untuk memberikan bintangnya, tetapi Doan mendorongnya hingga jatuh. Doan pergi ke halaman sekolah dan di sana ia dihadang oleh Jel. Jel menantang Doan untuk bertanding dengannya tanpa mengorbankan bintang. Karena bintang Jel telah diberikannya untuk Tokikaze, maka Jel bukan lagi tentara di sana. Saat mereka hendak bertanding, kepala sekolah datang dan bertanya mana bintangnya Doan. Doan dengan sombongnya mengatakan kalau ia memiliki bintang sebanyak 12 buah. Saat Doan melihat, tiba-tiba bintangnya berubah menjadi boneka karena ditukar Lik saat mereka bertabrakan di koridor. Doan pun marah karena telah ditipu mentah-mentah oleh Lik. Sementara Jel diberikan bintang lagi oleh kepala sekolah karena aksinya membela teman-temannya. Karena insiden pengintipan yang terjadi di sekolah, Kapten Alan mencari pelakunya. Apabila Kapten Alan mendapatkan siswa hentai tersebut, maka semua siswa akan dihukum olehnya karena tidak berusaha memecahkan kasus. Ternyata yang berada di balik insiden pengintipan para siswa wanita adalah Lik. Singkat cerita, Kapten Alan berhasil meringkus Lik dengan tangannya, maka seluruh siswa akan dihukum. Mereka dikirim ke hutan dan akan menjalani latihan hidup.
Sempat terjadi insiden antara Lick dan para wanita. Ternyata sebagian besar para siswa memilih menjadi tentara untuk bertahan hidup dan memiliki tujuan membiayai keluarganya. Lick tak setuju menjadi tentara karena harus membunuh. Sementara siswa lain tidak memiliki pilihan hidup, maka menempuh jalur menjadi tentara. Kepala sekolah menyela pembicaraan mereka dan mengatakan kalau para siswa tak ingin melakukannya maka harus menjadi tentara yang tidak membunuh. Lick bertanya pada Summerman apakah bisa hal tersebut. Summerman menjawab tentu bisa, tetapi mereka harus memiliki kekuatan super maka akan dengan mudah mengalahkan lawan tanpa membunuhnya. Semua siswa senang mendengar solusi dari kepala sekolah, begitu juga dengan Lick. Tetapi Gel merasa ada yang janggal dengan tawaran dari kepala sekolah dan ia merasa kalau Summerman orang yang misterius. Saat malam hari Gel menyelidiki kantor kepala sekolah dan terdapat ruangan laboratorium di dalamnya. Gel menguping pembicaraan mereka dari dalam lab. Summerman dan Alan membahas program Elting dan perang. Begitu juga proyek Summerman dari Baron Merah. Vienda mencoba proyek tersebut dengan tikus dan hasilnya positif. Summerman meletakkan balot di dekat tikus tersebut dan bereaksi sangat kuat. Summerman menginginkan keberhasilan penelitian ini untuk mencobanya pada para siswa. Jadi Gel sangat shock melihat percobaan Summerman yang gila dan terdiam sejenak. Seorang cewek menghampiri Gel dan mengatakan kalau ia ketahuan maka ia akan dibunuh. Kapten Alan merasa ada yang janggal dan memeriksanya keluar tetapi tidak ada apa-apa. Gel diajak cewek tersebut ke ruangannya. Ternyata ia adalah Nana versi masa kecil. Nana adalah Baron Merah pertama dari uji coba Summerman. Nana memiliki kekuatan untuk menjelajah waktu. Nana mendapatkan surat dari masa depan untuk mengajari Gel saat tiba di sekolah tentara. Nana kecil menjelaskan pada Gel kalau Lick akan dijadikan target berikutnya. Karena tidak ada waktu lagi, maka Nana kecil memberikan paket sebuah memori pada Gel. Paket tersebut dikirim oleh Nana yang berasal dari masa depan. Mungkin memori tersebut dapat menjelaskan alasannya mengapa mengirim Gel dan lainnya ke sekolah tentara. Gel mengajak Nana untuk pergi bersamanya, tetapi Nana kecil menolak karena akan terjadi perubahan di masa depan. Gel berjanji pada Nana setelah 300 tahun maka ia akan bermain dengannya di masa depan. Saat di lift, Gel didorong pistol oleh Kapten Alan dan mengatakan akan menghukum mati Gel. Karena Gel telah memasuki daerah terlarang militer, Gel mengatakan pada Kapten Alan jati diri sesungguhnya. Ia adalah Letnan Gel Murdoch, tentara militer Alkia. Mendengar hal tersebut, Kapten Alan mengetahui perbuatan Nana dan membiarkan Gel lolos. Keesokan harinya, Kapten Alan membawa mereka ke pemukiman warga. Di sana terlihat banyak warga yang kelaparan bahkan rela menyerang sesama untuk mendapatkan makanan. Kapten Alan mengatakan jika Gel dan yang lainnya tidak bisa mendapatkan solusi dari kejadian tersebut, maka mereka diminta untuk tidak ikut campur dalam program militer. Gel dan lainnya mencoba mencari jalan keluarnya. Hina mencoba merubah masa lalu Lick, tetapi dihentikan oleh Gel. Karena mereka tidak bisa merubahnya, Lick adalah seorang pahlawan yang menciptakan negara Alkia. Jika takdir dirubah, maka Alkia tidak akan tercipta dan semua warga di masa depan akan musnah. Para siswa mulai latihan di lapangan. Gel menentang Kapten Alan untuk berlatih bersamanya. Gel ingin dilatih oleh Kapten Alan agar bisa melawan komandan tertinggi dan mengambil jabatan tersebut di Alkia. Sedangkan Summerman memberikan pelajaran bagi para siswa yang bergabung di program pasukan tanpa membunuh. Mereka diminta memilih senjata untuk latihan masing-masing siswa. Summerman melatih para siswa bertujuan untuk menghadapi perang yang akan tiba sebentar lagi. Summerman mengatakan pada Vienda kalau perang terjadi untuk memusnahkan manusia yang tak berguna dan mengurangi populasi. Dengan alasan melindungi anak-anak tersebut yang akan dijadikan bahan uji coba. Vienda ingin menguji coba anak-anak tersebut dalam eksperimennya, tetapi dilarang oleh Summerman. Para siswa kabur di pantai, begitu juga dengan para guru. Setelah para siswa selesai bermain, kepala sekolah mengadakan game dengan aturan harus berebut bendera lawan. Para siswa akan bertanding dengan kelas lain menggunakan pistol air untuk merebut bendera lawan. Mereka dibagi menjadi 3 tim, yaitu A, B, dan C. Lick berada di dalam tim A bersama teman lainnya. Lick mengatakan pada tim A kalau mereka akan menang tanpa menggunakan pistol. Lick mengatakan kalau mereka adalah pasukan tanpa membunuh dan akan menang melawan yang lainnya. Tim B berhasil dikalahkan oleh tim A dengan mudah. Setelah itu tim A bertanding dengan tim B melawan Doan. Mereka mengatur taktik untuk melawan Doan dan timnya. Lick dan teman-temannya berhasil menjebak Doan dan berhasil menang. Tim A menjadi pemenang dari game tersebut. Saat malam, api unggun anak kelas A memberikan julukan pada Lick dengan sebutan kapten. Lick berjanji akan menjadikan timnya sebagai pasukan tanpa membunuh. Keesokan harinya, saat di lab, Vienda memberitahukan pada Alan dan Summerman kalau David terbunuh dalam eksperimen mereka. David meninggalkan pesan melalui rekaman suara bahwa mereka telah ditipu.
Kemungkinan rahasia mereka telah bocor, maka Venda meminta agar mereka segera mengaktifkan program Baron Merah. Maka dari itu Venda mengatakan kalau mereka tidak boleh menundanya lagi karena Gen Summerman terlalu kuat. Maka tak mempan lagi uji coba melalui tikus. Keesokan harinya Venda mengumumkan pada siswa kelas A kalau Lick akan dioperasi. Tokikaze menentang kalau saudaranya hendak dioperasi dan dikorbankan demi pasukan anti membunuh. Lick menjelaskan kalau ia baik-baik saja dan tak akan terjadi apapun kepadanya. Teman-teman lainnya tak perlu mengkhawatirkannya. Begitu juga dengan keadaan Lick nantinya. Venda dan Lick hendak pergi ke laboratorium untuk menjalani tes. Lin menarik baju Lick berusaha menghentikannya. Lick meyakinkan Lin kalau ia akan kembali dalam keadaan selamat. Jel dan lainnya berkumpul di koridor. Lin dan Hina mengeluh kalau mereka tidak bisa merubah masa lalu Lick. Dengan tegas Jel menjelaskan kalau mereka mencegah Lick sekarang, maka mereka harus mengacaukan masa depan dan mengorbankan orang-orang yang berada di masa depan. Maka dari itu mereka harus merelakannya dan pasrah. Tes pemeriksaan pun dimulai. Summerman memberikan darahnya pada Lick untuk melanjutkan program Baron Merah itu. Para siswa kelas A menunggu Lick yang sedang operasi. Mereka sangat mengkhawatirkan keadaan Lick. Sonohara sedang latihan menembak untuk mengalihkan perasaan sedihnya karena Lick berkorban demi teman-temannya. Doan datang dan mengganggu Sonohara. Doan mengambil bintang Sonohara dan menindasnya. Tanpa sengaja Jel ingin latihan dan melihat adegan tersebut. Sonohara mendatangi Jel dan meminta bintang miliknya. Doan pergi meninggalkan mereka di sana setelah merampas bintang Sonohara. Jel mengatakan tidak akan memberikan bintangnya. Dengan tegas Jel mengajari Sonohara melindungi dirinya tanpa bantuan orang lain, karena selama ini Sonohara selalu bergantung pada Lick. Setelah menasihati Sonohara, Jel memberikan bintangnya dan pergi. Sementara Lin sangat sedih karena tak bisa menghentikan Lick. Lin menyalahkan dirinya karena tak bisa melindungi Lick, pria yang disukainya. Pele marah karena sikap Lin tersebut dan menasihatinya agar jangan bersikap konyol. Terjadi perdebatan kecil di antara mereka hingga Lin paham maksud Pele padanya. 総長、プリンを救わなきゃならないのに。食え。ゴム砲で出会ったプリンの兄さんを好きになったんでしょ。難しいことなんざどうでもいいんすよ。バカが一丁前に自分責めてんじゃねえよ。好きな人に変わらないでいてほしい。 Dari lemari kelas, Hina menguping pembicaraan mereka. Hina telah mengetahui kalau Lin ternyata menyukai Lick selama ini. Hina bertanya padanya kenapa tidak memberitahukannya. Lin meminta maaf atas perasaan tersebut. Padahal Hina adalah pacar Lick. Hina menjelaskan kalau ia tidak berpacaran dengan Lick. Hina juga tidak mengetahui perasaan sesungguhnya pada Lick. Hina memiliki usul kalau mereka harus menghentikan Lick berubah menjadi jahat karena tujuan Lick sebenarnya adalah menjadi pasukan anti pembunuh. Jel datang menyela pembicaraan mereka. Jel sependapat dengan Hina dan akan menghentikan kekuatan jahat yang muncul pada Baron Merah. Pele menghalangi mereka karena mereka tidak mungkin memenangkan peperangan jika Lick tak memiliki kekuatan yang hebat. Hina menjelaskan kalau kekuatan Lick sebenarnya jauh lebih kuat sebelum ia berubah menjadi monster. Jel mengakui hal tersebut waktu mereka bertanding di kota Homehawk. Kalau kekuatan Lick lebih kuat daripada saat ia berubah menjadi Baron Merah yang jahat. Hina mengatakan kalau mereka harus bisa mencegah Lick untuk membunuh orang lain. Tak lama Kapten Alan datang membawakan berita baik dari Venda tentang hasil operasi. Kapten mengatakan kalau operasi Lick berhasil dengan baik. Semuanya lega mendengarnya, begitu juga dengan para siswa kelas A. Lin merasa sikap Hina sangat baik dan selalu memikirkan jalan untuk bisa menyelamatkan Lick sementara dirinya hanya bisa pasrah dan menangis. Pele mengatakan kalau sikap Lin sangat cocok untuknya dan ia tak perlu berubah. Karena mungkin ada orang lain yang tidak menyukai perubahan Lin itu. Pele mengatakan mungkin ada seseorang yang menyukai Lin di luaran sana. Tak lama kemudian, dari udara berdatangan helikopter pasukan gabungan mendekati sekolah militer. Helikopter menembakkan roket dan meledakkan sekolah militer hingga hancur. Para siswa ketakutan melihat prajurit berdatangan. Sambil membawa senjata, prajurit bertanya pada komandan bagaimana dengan para siswa. Komandan mengatakan akan membunuh mereka. Dan karena ini perang, maka diizinkan. Prajurit merasa kalau mereka masih anak-anak. Kasihan kalau harus dibunuh. Komandan mengatakan kalau mereka harus mengikuti perintah atasan dan jangan membantah. Jel dan teman-teman lainnya datang untuk menolong Ichinose beserta dua gadis yang bersamanya. Tokikaze mengajar para prajurit tersebut, begitu juga dengan teman lainnya. Kapten Alan menembak para prajurit musuh dan membawa Jel dan lainnya untuk berlindung. Para siswa bingung apa yang terjadi sebenarnya. Padahal Alting melarang perang yang terjadi hingga tahun depan. Venda mengabari Alan dan mengatakan kalau mereka telah ditipu oleh Alting. Mereka memajukan perang tersebut dan militer telah diakui. Ekspresi Venda berlainan dengan keadaan mereka yang genting. Sepertinya Venda telah mengetahui kejadian ini sedari awal.
Hina mengatakan kalau Lick akan mati karena tidak ada daya listrik di lab tersebut. Sementara Lick harus disuntik untuk proses penyembuhan, jika tidak maka ia akan mengalami gagal jantung. Kapten Alan dan para siswa membentuk pasukan sukarelawan untuk mengambil alih listrik gedung tersebut. Mereka mulai berjalan dan bertarung melawan para prajurit. Saat di jalan, Ichinose ditembak oleh prajurit, tetapi ditolong oleh Renji. Prajurit lain datang dan menembak bahu Renji hingga terjatuh. Tokikaze dan lainnya datang dan mengalahkan prajurit tersebut. Ichinose menangis karena Renji terluka parah demi menyelamatkannya. Hina meminta Jill dan lainnya menyusul Kapten Alan untuk menyelamatkan Lick. Sementara Hina akan menyembuhkan teman-temannya yang terluka karena ia adalah para medis. Jill dan lainnya bergabung dengan Kapten Alan. Mereka sedang mengatur strategi menuju pembangkit listrik yang berada di gor sekolah. Pele menyusun meja-meja untuk menjadi tameng kalau kelas tersebut diserang prajurit. Kapten Alan memberi aba-aba pada Jill dan lainnya untuk terus berlari dan jangan berhenti. Kapten akan melindungi para siswa di belakang, dan ia berharap Jill berhasil melakukannya. Sedangkan Hina ditodong pistol oleh prajurit. Ichinose meminta Hina untuk melarikan diri, tetapi Hina tak peduli dan menentang prajurit itu. Di dalam hatinya, Hina berharap Lick datang dan menyelamatkan mereka dari perang tersebut. Tiba-tiba prajurit melihat cahaya keluar dari tanah dan sangat banyak, seperti gelembung kecil. Para siswa mengira kalau Kapten Alan telah tewas dan para murid memberikan penghormatan terakhir. Setelah listrik berhasil dinyalakan, Lick bangun dengan penampilan barunya. Mayor Summerman ingin memberikan sebuah pedang pada Lick untuk dijadikan senjata. Pedang tersebut adalah replika dari balot dan akan membuat kekuatan Lick bertambah saat menggunakannya. Summerman menjelaskan cara menggunakan balot tersebut pada Lick. Dengan menambah count di pedang tersebut, maka kekuatan baru bisa digunakan seutuhnya. Cara mengaktifkannya, Lick harus membuat perjanjian dengan count yang berada di pedangnya. Setelah hal tersebut, maka pedang akan menganggap Lick sebagai tuannya. Summerman meminta Lick menyelamatkan teman-temannya segera dengan kekuatan baru yang dimilikinya. Lick muncul di medan pertempuran dan melawan para prajurit dengan kecepatannya. Gerakan Lick secepat kilat, bahkan mampu melompat ke tempat yang tinggi hingga helikopter lawan berhasil dilumpuhkan. Iya. Osoi. Teman-teman Lick terkejut melihat kecepatannya dan memberinya julukan si Baron Merah dengan kecepatan kilat. Lick melawan para prajurit tersebut dan mengatakan kalau ia dan teman-temannya adalah prajurit pasukan tanpa membunuh. Prajurit yang selamat tertawa mendengar kalau mereka adalah pasukan tanpa membunuh. Prajurit tersebut membuka bajunya dan memperlihatkan bom yang ada di badan mereka. Dengan secepat kilat, Lick mengambil tombol remote bom tersebut dan menghancurkannya. Prajurit tersebut mengetahui Lick adalah pemimpin mereka. Prajurit itu memberitahukan kalau di sekolah mereka telah ditanam bom nuklir. Prajurit tersebut tertawa karena nuklir akan meledakkan sekolah mereka dan juga pasukan baru yang diketuai oleh Lick. Prajurit mengatakan pada para siswa kalau mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Lick bertanya pada prajurit itu di mana tombol nuklir berada. Prajurit menjawab kalau tombol tersebut berada di salah satu badan prajurit lainnya. Pilihan Lick dan teman-temannya adalah jika prajurit berhasil dibunuh maka sekolah akan selamat. Jika Lick tidak membunuh prajurit, maka sekolah akan meledak dan mereka semua akan mati. Lick meminta agar prajurit meninggalkan tombolnya dan pergi, maka para siswa tak akan mengejarnya. Prajurit menjelaskan kalau mereka membunuh satu nyawa, maka akan mendapatkan makan selama sehari. Dan jika mereka dapat membunuh banyak orang, maka akan dapat jatah makan sebulan dan begitu seterusnya. Bahkan prajurit rela mengorbankan diri untuk memberikan makan keluarganya yang kelaparan. Prajurit mengatakan pada Lick dan teman lainnya kalau negara mereka tak bisa diselamatkan lagi. Karena sistemnya sudah seperti itu. Prajurit menyadari tanpa membunuh perang tak akan pernah berakhir. Karena sudah terpojok, Lick mengambil tindakan untuk memenggal kepala prajurit. Ternyata prajurit telah membohongi mereka dengan menyebarkan rumor nuklir tersebut. Lick baru mengetahui faktanya setelah ia berhasil membunuh prajurit itu. Lick pergi meninggalkan teman-temannya dan disusul oleh Hina. Hina melihat Lick sangat sedih karena telah melanggar janjinya sendiri. Karena kejadian itu, Lick bertekad memulai perhitungan count miliknya dengan jumlah orang yang akan dikalahkannya untuk menggantikan posisi teman-temannya. Bintang putih tertanam di balot senjata si Baron Merah legendaris. Jill dan lainnya merasa kalau mereka akan kembali ke masa depan dan berpamitan dengan Tokikaze. Sementara itu, Hina menyadari kalau mereka kembali ke masa lalu tidak akan bisa merubah apapun pada Lick karena tekadnya berasal dari dirinya sendiri.
Hina menanyakan sifat Lik yang bodoh, padahal tidak ada teman-teman memintanya untuk menanggung semuanya sendiri. Hina pun menghilang dari masa lalu Lik dan meninggalkan tempat tersebut. これからあなたはたくさん人を殺します。次がしたいですか？愛してる。私はあなたの子供を産みます。2年後、私はあなたを待っています。あなたの人生をぐちゃぐちゃにしてでも。Lik dan teman-temannya menyadari kalau Hina beserta Jel berasal dari masa depan. Lik mengatakan kalau Hina akan menunggunya datang setelah 300 tahun kemudian. Setelah kejadian tersebut, Lik bertekad untuk menjadi pembunuh menggantikan teman-temannya. Sepertinya Summerman merasa menyesal karena Lik telah menjadi seorang pembunuh. Fienda mengatakan kalau Lik harus berkorban karena ia adalah pasukan Baron Merah. Lik melakukan berbagai pertempuran hingga telah membunuh 337 orang. Lik terus menyesal dengan yang ia lakukan dan menangisi perbuatannya tersebut. Nana menghampiri Lik dan mereka bermain bersama. Karena Lik adalah Baron Merah kedua, Lik selalu bersama Nana karena mereka adalah objek dari eksperimen. Dengan seringnya bertarung, jiwa Summerman yang berada di darah Lik terus bertambah kuat dan haus akan membunuh. Seiring berjalannya waktu, Lik perlahan-lahan mulai berubah menjadi mesin di medan pertempuran. Mulai saat itulah Lik mulai memakai topengnya di depan teman-temannya dan tak pernah melepaskannya. Siswa kelas A protes karena perubahan sifat Lik, maka mereka meminta untuk berubah menjadi kuat dan membantu Lik di pertempuran. Summerman mengizinkannya dan 4 siswa akan dioperasi oleh Fienda. Tokikaze, Sonohara, Doan, dan Alexandrov telah menjadi Baron Merah selanjutnya. Lik tetap mengizinkan Tokikaze dan Sonohara ikut dalam perang dan membunuh orang. Sementara Lik dan Doan berhasil mengalahkan musuh di setiap medan pertempuran. Fienda mengatakan pada Alexandrov untuk melakukan misi mereka selanjutnya. Dengan cara mengumpulkan 7 balot original dan mendapatkan hak pilih yang tak terbantahkan, maka mereka akan memiliki kekuatan yang besar. Maka Fienda meminta Summerman dan Alexandrov untuk menciptakan surga mereka yang akan diberi nama Alkia. Saat di kelas, Lik tidak bisa dikendalikan karena dikuasai aura membunuh Summerman. Lik tanpa sadar memotong tangan Sonohara dengan pedangnya hingga putus. Lik sudah berubah menjadi monster dan membuat Tokikaze sangat sedih dengan perubahan saudaranya. Teman-teman memahami tindakan Lik yang berubah. Mereka masih mempercayai kaptennya dan terus mengikuti langkah Lik kemanapun ia pergi. Setelah 2 tahun kemudian, perang telah berakhir. Nana merekam kejadian tersebut dan mengatakan kalau ia baru bangun dari tidur panjangnya. Nana ingin menikahi Lik karena ia adalah sosok pria yang diidolakannya. Kemudian Summerman dan lainnya mengumpulkan ke-7 balot original untuk membuat negara bernama Alkia. Tetapi Tokikaze menentang perbuatan mereka dan mengambil 1 balot itu. Alexandrov ingin mengejarnya, tetapi dihentikan Fienda karena ada yang lebih pantas mengalahkannya. Fienda mengutus Lik untuk membunuh Tokikaze. Terjadi perang saudara karena Lik sudah bukan dirinya lagi. Dengan pedangnya, Lik menebas Tokikaze hingga tewas. Teman-temannya menangisi kepergian Tokikaze selamanya. Lik baru sadar kalau ia telah membunuh saudaranya sendiri dan meratapinya. Semenjak kejadian itu, jantung Lik berhenti berdetak dan setelah 20 tahun kemudian ia bangkit kembali. Tetapi wajahnya tak pernah menua dan Lik mulai berhenti tersenyum. Setelah sadar, Lik mati-matian mencari info tentang anak kelas A melalui dokumen sekolah. Lalu Lik menemukan kalau teman-teman kelas A melanjutkan hidup di sekolah untuk menyelamatkan para anak yatim. Demi menyelamatkan anak-anak yatim, teman Lik mengorbankan nyawa mereka agar anak yatim piatu lainnya mendapatkan makanan yang banyak. Di hari yang sama, Nana dan Lik melarikan diri dari militer. 5 tahun kemudian, Lik tak mau melepas topengnya. Sedangkan 100 tahun kemudian, Lik tak mengucapkan sepatah kata apapun. 300 tahun kemudian, Lik tetap sama, tidak melepaskan topengnya. Nana dan Lik berkelana bersama mengelilingi penjuru Alkia. Negara Alkia diciptakan untuk merenggut banyak hal dari orang-orang yang tinggal di Abyss. Oleh karena itu, setelah 300 tahun, Lik memutuskan untuk melawan Alkia dan menghancurkan Alkia yang busuk tersebut. Hina dan lainnya telah kembali ke masa depan dan bertemu dengan Nana. Nana mengetahui kalau mereka tidak bisa mengubah masa lalu Lik. Hina mencari keberadaan Lik untuk menyelesaikan permasalahan mereka berdua pada saat 300 tahun yang lalu. Nana mengajak teman lainnya untuk minum dan mentraktirnya. Nana juga menagih janji Jel padanya yang akan menemaninya setelah 300 tahun kemudian. Lin terlihat senang dan makan dengan lahap, sementara Pele mengomel karena Lin sangat senang. Sedangkan Hina sangat murung dan diam saja, karena stres Hina minum sampai mabuk. Ternyata Hina telah ditolak oleh Lik karena ia masih kecil dan belum dewasa.
Sementara Lik adalah kakek-kakek berusia 300 tahun, maka ia tak mau menerima Hina. Setelah mereka minum-minum, Jill melihat ekspresi Nana yang terlihat sedih. Saat bersama Nana, Lik tak pernah melepaskan topengnya, tetapi saat Lik berjumpa dengan Hina, ia langsung melepaskan topengnya. Jill sadar perasaan Nana pada Lik. Dengan gentleman, Jill mengajar Lik dan memintanya untuk menonton video yang dibuat Nana selama ini. Nana malu karena Lik melihatnya, dan Lik baru tahu kalau Nana menyukainya selama ini. Lik langsung memeluk Nana dan menjelaskan maksudnya memakai topeng tersebut. Ternyata Lik sangat bingung harus bersikap seperti apa pada Nana dan tak ingin membuatnya khawatir. Lik tak ingin mengeluarkan senyum palsu di depan Nana. Nana tidur di bangkuan Lik dan mengenang masa kecilnya. Jill datang dan memberikan selimut untuk dipakai Nana. Jill terlihat seperti sosok lelaki yang gentleman walau tak banyak bicara. Keesokan harinya Nana terbangun dari tidurnya dan terlihat ceria. Nana keluar tenda melihat Hina dan Lin sedang main air di laut. Nana bahagia melihat dua gadis tersebut karena masih sangat belia. Lik pergi ke hutan untuk menghindari Hina, tetapi Hina berhasil mencegahnya. Hina menangkap Lik dengan tali dan menggantungnya. Lik menjerit minta ditolong oleh lainnya. Hina mulai serius ingin melanjutkan misinya bersama Lik. Hina sedih karena Lik terus menolaknya. Begitu juga saat mereka bertemu, tak lama Lik pergi meninggalkannya. 伊藤さんはすぐに置いてけぼりにするもん。またどこかへ300年前から戻ってきたらこんそんなに私が嫌いですか？ Hina menangisi kelakuan Lik terhadapnya. Lik menjelaskan alasannya sebenarnya mengapa ia menghindari Hina. Lik bertanya apakah nama ibunya Hina adalah Sukina Farov. Lik mengetahui hal tersebut saat Hina memiliki balot original. Sukina adalah teman masa kecil Lik yang berasal dari 300 tahun yang lalu. Lik memberitahukan pada Hina kalau ia adalah pembunuh ayahnya. Ternyata ayah Hina adalah Tokikaze dan ibunya Sukina teman semasa kecil Lik. Keesokan harinya, beberapa kantor militer telah diserang. Prajurit memberikan laporan pada komandan tertinggi. Komandan mengetahui kalau pasukan khusus di balik insiden semua ini. Pasukan khusus ingin mengambil alih kerajaan Alkia dan menguasainya. Komandan Alexandrov mengadakan rapat dengan komandan lainnya membahas tentang pasukan khusus dan balot original. Terjadi perselisihan antara tiga komandan dan dihentikan oleh Alexandrov. Komandan tertinggi mengatakan akan membahas hal tersebut dengan kerajaan. Kembali pada perdebatan Lik dan Jill. Lik memutuskan untuk menyerang musuh sendirian dan meninggalkan teman-temannya. Sedangkan Jill akan membantu negara karena ia adalah pasukan militer. Lik meminta Jill melindungi Hina dan lainnya, tetapi Jill menolaknya. Lik pergi meninggalkan teman-temannya dengan perasaan yang sedih. Ternyata Lik juga menyukai Hina dan nyaman berada di dekatnya. Lik berharap suatu saat nanti jika perang telah selesai, ia ingin Hina bersamanya. Pasukan Summerman sedang rapat dan berkumpul di gereja. Prajurit mengatakan pada para Summerman kalau Lik Bak akan menyerang ibu kota kerajaan. Maka mereka harus mengambil tindakan. Summerman sudah mengutus orang yang tepat untuk mengalahkan Lik, mantan teman Lik di sekolah militer 300 tahun yang lalu, yaitu Doan. Nana dan yang lainnya menyadari kalau Lik sudah pergi dan meninggalkan mereka. Lik beristirahat sejenak di reruntuhan kota. Tak lama Doan datang menyerangnya hingga Lik tak berdaya. Doan terlihat sangat kuat dan memiliki count yang sangat tinggi. Lik tak berdaya karena serangan Doan hingga tubuhnya ditimpa reruntuhan batu besar. Nana dan lainnya mengejar Lik menuju ibu kota. Dalam perjalanan, teman-teman Lik mencarinya di reruntuhan. Pele menemukan Lik di balik batu. Saat memeriksa nadinya, mereka menyadari kalau ia telah tewas. Nana dan teman lainnya dikepung oleh pasukan khusus. Jill mendatangi ruangan komandan tertinggi. Saat Jill masuk, komandan memeluknya dan Jill tak bereaksi. Komandan syok melihat tingkah Jill yang telah berubah. Komandan mengetahui kalau Jill telah memiliki teman, tetapi ia melarang Jill berteman dengan Lik Bak. Jill menjelaskan kedatangan untuk menentang Komandan Alexandrov alias Kapten Alan untuk mempertaruhkan bintangnya. Jill marah kenapa Kapten Alan mengkhianati mereka dan tak terima dengan perbuatannya. Jill melawan komandan dengan balotnya, tetapi dengan mudah Jill dikalahkan komandan. Kantor komandan telah hancur karena pertarungan ayah dan anak tersebut. Komandan menceritakan saat 300 tahun yang lalu ia memiliki keluarga dan mempunyai 2 anak. Anaknya seorang laki-laki berusia 8 tahun dan seorang putri berusia 3 tahun. Saat komandan pulang ke rumah, ia melihat anak-anaknya sudah mati. Komandan mencari pelakunya dan menemukannya. Komandan ingin membunuhnya, tetapi ia melihat pria itu memiliki anak bayi yang sedang kelaparan. Komandan tak tega membunuhnya dan ia pergi. Ia menyalahkan negara tersebut dan tak bisa diselamatkan lagi. Komandan membenarkan perkataan Jill kalau ia dan Alkia bersalah. Jill berhasil dikalahkan komandan dan bintangnya telah diambil Alting. Jill mengatakan kalau komandan tidak bisa membunuhnya kalau tidak dari dulu sudah dikorbankannya. Karena komandan tahu kemampuan Nana, tetapi komandan tidak melakukan hal tersebut demi putranya yang berada di masa depan. Jill mengetahui kasih sayang ayahnya padanya selama ini.
Komandan memecat Jel dari militer dan sekarang jumlah kaunnya hanya angka 1. Sekretaris memberi baju baru dan kacamata kepada Jel. Ia mengatakan kalau itu pemberian dari komandan untuk Jel. Kembali pada Hina dan lainnya yang sedang dikurung di dalam penjara. Doan menunggu Hina dan yang lainnya sadar. Doan menanyakan pada mereka di mana Sonohara. Mereka tak mengetahui keberadaan Sonohara setelah Lick pergi. Doan menyiksa mereka dengan kekuatan balotnya. Tak lama Jenderal Summerman datang menyapa Hina dan lainnya. Hina bertanya kenapa Summerman mengkhianati anak kelas A yang begitu mempercayainya. Summerman menjelaskan kalau ia hanya menguji anak-anak tersebut dan menyingkirkan manusia lemah lainnya. Summerman merasa anak kelas A sangat munafik karena sampai kapanpun tidak akan ada pasukan tanpa membunuh. Summerman memerintahkan anggotanya untuk mengoperasi Hina dan lainnya untuk dijadikan Baron Merah. Setelah itu Summerman pergi dan meminta Doan untuk melakukannya. Prajurit khusus memberikan obat baru temuan mereka kepada Hina. Prajurit membuka mulut Hina untuk memakan obat itu, tetapi Doan menghentikannya dan menyerang pasukan khusus yang berada di sana. Doan melepaskan Hina dan lainnya meninggalkan tempat tersebut. Doan tak ingin orang yang tidak bertempur dijadikan objek eksperimen Baron Merah. Saat hendak pergi tiba-tiba Hina menjatuhkan balot original dan terlihat oleh Doan. Doan marah dan menyerang mereka bertiga karena memiliki balot original tersebut. Keluar lagi kau. Keluar lagi. Apa kau ni? Jatuh-jatuh kau ya. Tuan minta jaga. Hina meminta Lin untuk membangunkan Lick karena ia masih hidup. Hina dan Pele menghadang Doan agar Lin bisa lari dan menaiki kuda yang berada di atas. Lin dengan sekuat tenaga lari dan berhasil lolos. Tetapi Doan melukai Lin hingga tubuhnya berdarah. Doan kembali untuk menghukum Hina dan Pele. Doan mengatakan kalau Lin terluka dan banyak kehilangan darah. Hina dengan yakin mengatakan kalau Lin dan Lick masih hidup dan mereka akan datang menyelamatkan Hina dan lainnya. Doan membuat taruhan dengan nyawa Hina dan Pele termasuk dengan Nana juga. Jika Lick tak datang menolong mereka, maka Hina dan yang lainnya dibunuh Doan esok harinya. Doan memberikan mereka waktu hingga pagi hari tiba. Lin sampai ke tempat Lick dengan penuh luka. Lin menangis jika Lick tidak bangun. Siapa yang akan menyelamatkan nyawa Hina dan yang lainnya? Tetapi Lin sudah tidak tahan lagi karena pendarahannya yang banyak. Tiba-tiba warga Homehawk datang dan mengobati luka Lin. Mereka meminta Lin untuk menyatakan perasaannya pada Lick. Karena dukungan dari warga, Lin menyatakan cintanya pada Lick. Tetapi Lick tidak sadarkan diri juga. Wanita penjual sayur menampar Lick agar bangun dan menjawab pertanyaan cinta Lin. Tetapi Lin menghentikan wanita itu. Lin mengetahui kalau Lick mencintai Hina. Lin membisikkan di telinganya Lick untuk bangun menyelamatkan Hina dan menyatakan cintanya. Lin sudah lega mengakui perasaan tersebut. Lin sepertinya tidak kuat lagi dan hendak jatuh tetapi ditangkap oleh Lick yang telah sadarkan diri. Pagi hari telah tiba sesuai janji Doan yang akan membunuh Hina dan yang lainnya. Doan menyerang mereka dengan balot gravitasi hingga Hina dan lainnya tidak bisa bergerak. Hina meyakini kalau Lick akan datang dan menolong mereka. Benar saja, dengan kecepatan kilat Lick datang dan menolong Hina dan yang lainnya. Doan menyerang Lick karena masih hidup. Lick meminta Doan untuk memberikannya waktu sebentar. Lick meminta Pele untuk membawa Lin dan mengobatinya karena ia telah banyak kehabisan darah. Pele dan Nana membawa pergi Lin, sementara Hina tinggal bersama Lick. Lick mengutarakan isi hatinya kepada Hina dan meminta maaf karena telah berbohong. Lick mengatakan kalau ia bukanlah Baron Merah yang dicarinya selama ini. Hina menceritakan pada Lick kalau ibunya meminta Hina untuk mencari Baron Merah pilihannya. Hina mencium Lick dan mereka telah mengetahui perasaan masing-masing. Lick meminta Hina membantu mengobati Lin dan Hina pun pergi. Hina bergabung dengan Nana dan Pele untuk membantu Lin, sementara Lick dan Doan melanjutkan pertarungan mereka. Di awal Doan sempat kalah melawan Lick, tetapi Sonohara datang dan menyerang Lick. Summerman merencanakan kombinasi kekuatan balot gravitasi milik Doan dan tembakan peluru dari Sonohara. Lick mulai diserang oleh kedua belah pihak dan tak bisa bergerak lagi. Lick diserang oleh kedua sisi dan benar-benar terlihat sangat kewalahan. Doan mengatakan kalau semua ini adalah kesalahan Lick, mengapa Sonohara jadi pembunuh dan mengapa kelas A mengorbankan dirinya. Lick memberi harapan palsu pada mereka dengan mengatakan akan menjadi pasukan tidak membunuh. Semua kesalahan Lick memberikan angan-angan palsu pada mereka. Tubuh Lick tak bisa bergerak karena serangan gravitasi Doan. Begitu juga mentalnya telah tersakiti mendengar perkataan Doan kepadanya. Dan Doan sangat marah karena Lick telah mengkhianati janjinya. Lick benar-benar terpojok dan jalan satu-satunya ia harus berubah menjadi monster. Nana dan lainnya diserang Doan dengan gravitasinya. Lick harus menyelamatkan teman-temannya dan tak ingin ada kematian lagi. Jel datang menghentikan Lick yang akan menggunakan kekuatan monsternya. Jel mengatakan akan menepati janjinya untuk membantu Lick dan yang lainnya.
Lik menjadi semangat kembali dan mereka berdua harus saling menyerang lawannya. Lik melawan Doan sedangkan Jail akan menghentikan Shinohara. Nana terkejut melihat jumlah kawan milik Jail hanya 1. Kemungkinan Jail menang sangat tidak mungkin. Shinohara mengetahui hal tersebut dan terus menembak Ija. Hingga perisai besinya berhasil ditembus. 今のお前では俺に一発も当てることはできん。無駄だ。 Shinohara terus menembakkan peluru pada Jail tetapi tidak ada satupun peluru yang mengenainya. Shinohara heran mengapa hal itu bisa terjadi padahal Jail tak memiliki balot lagi. Shinohara teringat kenangannya bersama Jail dan ia mulai ragu. Jail mengatakan kalau Shinohara memiliki keraguan makanya tak bisa melukai tubuhnya. Jail mendekati Shinohara dan memperingatkan kelemahannya selama ini. Pada dasarnya Shinohara tak ingin membunuh Jail karena kenangannya dan ia menyadari hal itu. Shinohara menangisi perbuatannya yang bodoh dan menyesalinya. Lik kembali bertarung dengan Doan. Doan mengatakan akan membunuh Lik maka peperangan ini akan berakhir. Lik menjelaskan bahwa Alkia telah banyak memakan korban dan tak layak untuk dipertahankan. Lik mengajak Doan untuk bergabung dengannya membangun pasukan baru dan mengalahkan Alkia bersama. Doan menolak ajakan Lik dan terus menyerang tanpa henti. Mereka terlihat sangat kompak walaupun menjadi musuh. Terlihat imbang pertarungan Lik dan Doan meski menggunakan tangan kosong. Doan mengatakan kalau mereka ditakdirkan untuk saling membunuh. Kalau tidak Doan yang mati maka Lik yang harus mati. Doan mengeluarkan kembali balot beliknya berhasil dihadang oleh pedang Lik. Lik tak ingin membunuh Doan dan ingin membuatnya berubah. Tetapi hal tersebut tidak mungkin karena hidup Doan penuh dengan kebencian. Bahkan ia menganggap Lik adalah musuh abadinya. Doan mengeluarkan teknik jurang gravitasi sehingga sejauh apapun Lik melompat tak akan bisa lari darinya. Lik masuk ke dalam jurang gravitasi dan dilenyapkan oleh Doan menjadi abu. Hina menjerit histeris mengetahui Lik yang telah menghilang, begitu juga dengan teman-teman lainnya. Lik masuk ke dunia gravitasi dan terkurung di tempat itu. Lik ingin keluar tetapi tidak menemukan cara. Topeng yang menyerupai teman-temannya datang dan mengolok-olok Lik tentang harapan palsu dari pasukan tak membunuh. Topeng-topeng itu menyalahkan keputusan Lik yang membunuh dan membiarkan teman-temannya terbunuh dan mati. Lik mengatakan pada topeng-topeng itu kalau dirinya tak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Lik akan menemukan jawaban yang sebenarnya tentang apa yang terjadi selama ini. Para topeng menjelaskan kalau jawaban yang diperlukan Lik adalah tetap berada di tempat tersebut. Lik membantahnya dan mengatakan kalau ia akan menepati janjinya kepada Hina yang selalu menunggunya selama ini. Singkat cerita, Lik bisa mendengarkan suara Hina yang menanti kepulangannya. Karena kekuatan cintanya, Lik berhasil bangkit dan memusnahkan para topeng dan ia dapat keluar dari jurang gravitasi. Lik mengatakan pada Doan kalau ia akan menepati janjinya pada Hina dan kembali. Lik mengajak Doan untuk bergabung dengannya membangun pasukan tanpa membunuh sama sekali demi mewujudkan cita-cita anak kelas A. Lik membutuhkan bantuan dan kekuatan Doan untuk mewujudkannya. Lik mengejar kepala Doan agar segera sadar dan kembali padanya. Doan mengatakan kalau balot original berada di tangan Komandan Alexandrov dan Summerman. Sedangkan balot yang dicuri dikembalikan Doan pada Hina. Doan pergi meninggalkan mereka dan ia mengatakan tidak akan tunduk pada siapapun termasuk Lik. Lik meminta maaf pada Lin yang sedang tergeletak di tempat tidur belum sadarkan diri. Lik mengatakan telah menyatakan cintanya pada Hina sesuai nasihat yang disarankan Lin kepadanya. Tak lama Lin bangun dan sadarkan diri. Sepertinya Lin teringat kejadian yang memalukan itu. Para warga datang menjenguk Lin dan menceritakan kejadian saat Lin menyatakan cintanya pada Puding. Lin terlihat sangat malu karena ia mengira kejadian itu hanyalah mimpi. Jill memantau keadaan Lin dari koridor dan membaca bukunya. Tak lama Nana datang untuk menjenguk Lin. Nana menggoda Jill yang terlihat sangat serius. Saat Nana hendak pergi, Jill mengatakan akan menemani Nana bermain untuk menebus waktu 300 tahun yang terbuang sia-sia. Nana terkejut dan tersipu malu mendengarkan perkataan Jill yang selalu menepati janjinya. Karena Lin ditolak, para warga mencari Lik dan mengejarnya hingga babak belur. Lik meminta bantuan Pele tetapi tak ditanggapi. Saat Lik bangkit, tiba-tiba Pele meletakkan pisau di bagian belakang leher Lik. Pele bertanya kenapa Lik bisa mengetahui kalau ia bisa mengoperasi. Lik menjawab kalau ia mengetahuinya saat mereka diserang pasukan khusus. Karena Pele berada di pihak Lin, makanya Lik tidak akan menganggap Pele sebagai musuh. Nona Sayur datang mencari Pele dan memintanya untuk menghibur Lin.
Pele didorong masuk ke ruangan Lin dan terjatuh. Pele melihat Lin yang sedang bersedih karena ditolak oleh Pudin. Pele memeriksa keadaan Lin dan mengecek tubuhnya baik-baik saja. Pele pergi sebentar dan membawakan makanan untuk Lin. Pele mengatakan kalau selera puding aneh, maka tak perlu menangisinya lagi. Pele menghibur Lin yang sedang sedih dan seperti biasa mereka mulai bertengkar lagi. Sementara Lik bersama dengan Hina melihat pemandangan. Hina sangat bersyukur Lik kembali padanya dan menepati janjinya. Lik mengatakan kalau ia berubah karena kehadiran Hina di dalam hidupnya. Hina mengatakan akan membuat anak dengan Lik sebagai jaminan agar Lik tidak lari lagi. Lik ketakutan karena Hina terlihat amat ganas. Hina terus memaksa Lik karena ia takut Lik akan kabur. Tiba-tiba Jel dan lainnya datang untuk membicarakan sesuatu yang penting sehingga Lik tertolong dari godaan Hina. Jel menanyakan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Lik menjawab kalau ia akan mengumpulkan balet original untuk menghancurkan Alkia. Karena Alting sangat berbahaya dapat menghancurkan semua benua. Lik mengatakan kalau semua orang takut dikirim ke Abyss tetapi tidak menyadari kalau Alting sangat berbahaya. Dan orang-orang tidak meragukan keputusan dari Alting. Lik meyakini kalau mereka bisa bertahan hidup tanpa Alting karena manusia biasa melewatinya dengan rasa saling mempercayai satu dengan lainnya. Teman Lik setuju dengan keputusannya, maka mereka memutuskan untuk pergi ke ibu kota merebut balon original. Berpindah pada Summerman yang telah mengetahui tindakan Lik dan teman-teman lainnya. Prajurit melaporkan pada Jenderal Summerman kalau penjagaan ibu kota telah diperketat dan bertanya apakah mereka akan langsung menyerang. Summerman menjelaskan kalau mereka jangan gegabah mengambil tindakan seperti kelinci yang terburu-buru maka ia akan mati terbunuh. Sepertinya Summerman telah membangkitkan anak kelas A sebagai percobaan barunya. Sementara Lik dan lainnya melanjutkan perjalanan mereka menuju ibu kota bersama. Nana dan Jel menjadi kusir membawa kereta kuda, sedangkan Lin dan Pele berada di dalam kereta sambil makan. Terlihat Sonohara sedang memantau perjalanan mereka dari atas dengan balotnya. Dan yang terakhir pasangan baru terlihat bahagia. Lik dan Hina akhirnya bersama setelah melalui lika-liku perjalanan yang panjang. Cerita pun akhirnya selesai sampai di sini and India. Sedikit kita masuk ke bagian penutup. Menurut Mimin, anime ini banyak hal-hal yang dijelaskan secara langsung, namun entah mengapa penjelasan tersebut tidak begitu penting dan hal-hal yang seharusnya dijelaskan malah tidak jelas atau mungkin lebih ke arah dirahasiakan. Padahal banyak hal yang menarik pada anime ini yang belum ditampilkan saat ini. Mimin sebenarnya cukup bingung ketika memikirkan alur anime ini lebih mengedepankan pengenalan tokoh dengan fanservice aja dan belum menyinggung soal permasalahan inti di anime ini. Mungkin lebih jelasnya akan diangkat di season selanjutnya. Oke lah, sampai di sini aja dulu. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. See you in the next video and bye-bye.